Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Susi, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi piutang usaha dan piutang wesel dari buku Agus Purwaji Wibowo dan Heksana Sri Lastanti. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan usaha yang mengakibatkan adanya penerimaan kas di masa yang akan datang, sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Tagihan-tagihan yang dimiliki perusahaan pada umumnya berasal dari berbagai transaksi, seperti penjualan barang atau jasa, pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, bunga yang berasal dari investasi, pesanan yang diterima atas saham atau obligasi yang akan diterbitkan, tagihan kepada perusahaan asuransi atau kerugian yang dipertanggungkan, tagihan atas kelebihan pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Sebagian besar, tagihan yang dimiliki perusahaan biasanya berasal dari transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa sebagai kegiatan utamanya. Baik, bagian manajemen perusahaan harus memperhatikan masalah pengendalian dan kebijakan terkait dengan pemberian kredit dan pengumpulan piutang. Hal tersebut dilakukan agar resiko penurunan nilai piutang atau tak tertagihnya piutang dapat ditekan seminimal mungkin. Secara garis besar, piutang dapat diklasifikasikan ke dalam piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Baik, yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha adalah semua tagihan kepada pihak lain atau perorangan atau badan yang terjadi dalam kegiatan bisnis utama perusahaan. Piutang tersebut biasanya berkaitan dengan pihak debitur atau pihak luar perusahaan. Dalam pengakuan piutang atas transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, nilai penjualan tidak seluruhnya dapat dibebankan atau menjadi tagihan kepada pihak pembeli atau debitur. Beberapa elemen-elemen seperti potongan penjualan, retur, dan keringanan harga diperlakukan sebagai pengurangan terhadap hasil penjualan. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh ilustrasi dalam transaksi yang menimbulkan piutang usaha, potongan penjualan, retur, dan keringanan harga. Contoh transaksinya yaitu pada tanggal 14 Maret 2015, PT Nirwana Elektrindo menjual barang dagang seharga Rp835.560.000 secara kredit dengan termin 2/15 N/60 pada PT Gelora Indah. Pada 20 Maret, PT Gelora Indah mengembalikan barang dengan seharga Rp250.000 karena rusak. Dan pada tanggal 27 Maret 2015, PT Nirwana Elektrindo menerima pelunasan piutang dari PT Gelora Indah. Atas transaksi tersebut dapat dibuat jurnal seperti berikut. Selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai piutang atau piutang tak tertagih. Perusahaan memiliki penjualan secara kredit tujuannya untuk meningkatkan atau menaikkan omset penjualan. Tetapi, penjualan secara kredit memiliki resiko karena masa antara penyerahan barang dan penerimaan kas berbeda. Meskipun perusahaan telah hati-hati dalam mengambil kebijakan kredit, tetapi kemungkinan adanya piutang usaha yang tidak dapat ditagih tetap tidak dapat dihindari. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan kredit. Perusahaan berusaha menekan sekecil mungkin akan terjadinya piutang tak tertagih dengan menerapkan pengendalian yang memadai melalui pengesahan kredit, yaitu menyelidiki kredibilitas debitur. Kredibilitas dapat diukur melalui 5K, yaitu karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisi. Tak tertagih piutang atas penjualan secara kredit disebut dengan penurunan nilai piutang atau kerugian piutang dan diperlakukan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Salah satu indikasi tak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang usaha adalah pailit atau bangkrutnya debitur. Kerugian semacam itu merupakan hal yang normal bagi dunia usaha dan merupakan resiko bagi perusahaan yang menjual barang secara kredit.
Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencatat penurunan nilai piutang atau piutang tak tertagih. Metode tersebut adalah metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Menurut Saketab 2009-22.2, penurunan nilai piutang didasarkan atas estimasi dari kerugian yang tak tertagih. Artinya, penentuan kerugian piutang yang tak tertagih akan menggunakan metode cadangan. Baik, yang pertama yaitu metode penghapusan langsung. Metode ini merupakan metode yang sangat sederhana, didasarkan pada realitas yang tertuju untuk piutang yang tak tertagih. Pencatatan kerugian piutang sebagai beban dilakukan pada piutang usaha benar-benar dinyatakan tak tertagih oleh perusahaan karena pihak debitur mengalami pailit atau bangkrut dengan mencatatnya di posisi debit akun beban. Penurunan nilai piutang di posisi kredit akun piutang usaha. Kerugian piutang yang dihapuskan merupakan nilai sesungguhnya dari piutang yang tidak dapat ditagih dari debitur. Untuk memahaminya, selanjutnya kita akan memberikan satu contoh ilustrasi transaksi. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Malindo Kencana memiliki saldo piutang usaha sebesar 75 juta. Pada tanggal 14 Maret 2015, salah satu debitur perusahaan yaitu PT Buana Cipta dinyatakan bangkrut sehingga piutang usaha sebesar 5 juta dinyatakan tidak dapat ditagih. Jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Metode penghapusan langsung ini mencatat penurunan nilai piutang atau kerugian piutang pada saat piutang tersebut diketahui secara pasti tak tertagih, sehingga tidak membebankan penurunan nilai piutang atau kerugian piutang yang timbul dari penjualan secara kredit sebagai beban dalam periode ketika penjualan secara kredit tersebut terjadi. Hal tersebut mengakibatkan kurang adanya ketelitian dalam proses penentuan laba rugi periodik dengan tidak tercapainya konsep penandingan. Piutang usaha yang disajikan dalam neraca akan sebesar nilai brutonya sehingga tidak menggambarkan nilai realisasinya. Metode ini kemudian tidak diakui untuk pelaporan keuangan. Metode penghapusan langsung digunakan apabila besarnya penurunan nilai piutang tidak material atau jika perusahaan tidak dapat menaksir secara tepat piutang yang tidak dapat ditagih. Berdasarkan kelemahan tersebut, sebaiknya perusahaan menggunakan metode cadangan dalam penilaian piutang tak tertagih. Kedua yaitu metode cadangan. Dalam metode ini, pencatatan kerugian piutang tidak menunggu sampai debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar dan dilakukan estimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak akan dapat dibayar oleh debitur pada akhir periode akuntansi. Besarnya estimasi diperoleh berdasarkan pengalaman pada periode-periode yang lalu atau berdasarkan pengamatan atas jumlah piutang yang tak tertagih. Resiko atas tak tertagihnya piutang usaha dari penjualan secara kredit kemungkinannya selalu ada sehingga perlu dilakukan estimasi dengan membentuk cadangan penurunan nilai piutang. Perusahaan melakukan estimasi atau membentuk cadangan setiap akhir periode akuntansi dengan mencatatnya di kolom debit akun beban penurunan nilai piutang dan di kolom kredit akun cadangan penurunan nilai piutang. Apabila suatu saat piutang yang dicadangkan benar-benar tak tertagih, status cadangan telah berubah menjadi suatu kepastian sehingga perlu dilakukan pencatatan di kolom debit akun cadangan penurunan nilai piutang dan kolom kredit akun piutang usaha. Untuk memberikan ilustrasi mengenai penurunan nilai piutang tersebut, kita memberikan satu contoh ilustrasi. Contohnya yakni pada tanggal 31 Desember 2015, PT Lion Pratama memiliki informasi sebelum penyesuaian mengenai besarnya nilai saldo akun piutang usaha dan akun cadangan penurunan nilai piutang pada saldo normal yang masing-masingnya sebesar 25 juta dan 300.000. Berdasarkan kebijakan perusahaan, estimasi tersebut, piutang yang tidak dapat ditagih yakni 2% dari total piutang usaha.
Berdasarkan informasi tersebut, nilai cadangan penurunan nilai piutang pada akhir periode 31 Desember 2015 adalah 500.000 dikali dengan 2% kali 25 juta, sehingga dilakukan penyesuaian sebesar 200.000 dikali 500.000 dikurang 300.000 dengan jurnal sebagai berikut. Berdasarkan jurnal tersebut, dilakukan posting ke masing-masing akun. Berdasarkan jurnal serta buku besar dan oleh karena perusahaan menetapkan besarnya penurunan nilai piutang yang tak tertagih sebesar 500.000 dikali 2% dikali 25 juta dengan saldo cadangan penurunan nilai piutang sebelum penyesuaian sebesar 300.000, maka ada penambahan estimasi penurunan nilai piutang sebesar 200.000 dikali 500.000 dikurang 300.000. Akun penurunan nilai piutang dilaporkan dalam laporan laba rugi, sedangkan akun cadangan penurunan nilai piutang dilaporkan dalam neraca sebagai akun kontrak terhadap akun piutang usaha. Perhitungan cadangan penurunan nilai piutang dengan metode ini dilakukan secara persis, yaitu setiap akhir periode akuntansi, sehingga konsep penandingan antara pendapatan dan beban dapat tercapai. Demikian juga penyajian piutang usaha di neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang bisa direalisasikan di masa yang akan datang dengan adanya cadangan penurunan nilai piutang sebagai akun kontrak atau lawan terhadap piutang usaha. Jumlah piutang usaha atau bersih sebesar 24.500.000 tersebut menggambarkan estimasi nilai kas bersih yang dapat direalisasikan dari piutang usaha yang dilaporkan di neraca. Masih dengan contoh PT Lyon Pratama pada tanggal 4 Mei 2016, salah satu debitur yang dimiliki perusahaan yaitu PT Anugrah Sejati tidak dapat membayar utangnya sebesar 100.000 karena bangkrut. Berdasarkan informasi tersebut, penghapusan piutang usahanya yakni dengan mendebit akun cadangan penurunan nilai piutang dan mengkredit akun piutang usaha dengan nilai sebesar 100.000. Berikut adalah jurnal mencatat penghapusan piutang tersebut. Berdasarkan jurnal tersebut, dilakukan posting ke masing-masing akun berikut. Perhatikan pada jurnal penghapusan piutang usaha atau penurunan nilai piutang. Perusahaan tidak mendebit akun penurunan nilai piutang, tetapi mendebit akun cadangan penurunan nilai piutang. Hal ini dilakukan karena kerugian piutang atau penurunan nilai piutang sudah dicadangkan sebelumnya. Dengan kata lain, kerugian piutang penurunan nilai piutang sudah diakui pada periode sebelumnya, sehingga peristiwa tersebut tidak mempengaruhi nilai realisasi bersih sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian nilai realisasi bersih tetap sama. Berikut peristiwa adalah perhitungan peristiwa yang dimaksud. Selanjutnya yaitu penentuan besarnya cadangan penurunan nilai piutang. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa penjualan secara kredit akan mengandung ketidakpastian terkumpulnya piutang usaha, sehingga perlu dilakukan estimasi besarnya piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih pada setiap akhir periode. Estimasi piutang tak tertagih pada akhir periode ini didasarkan pada pengalaman perusahaan di masa lalu dan prediksi perusahaan di masa yang akan datang. Berikut adalah tujuan penentuan besarnya taksiran piutang yang tidak dapat ditagih, yaitu 1. Memperhitungkan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan secara kredit sehingga laba rugi periodik akan menggambarkan ketelitian dan keadilan. Kedua, menunjukkan nilai dari piutang usaha yang dapat direalisasikan masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua metode dalam menentukan besarnya cadangan penurunan nilai piutang, yaitu 1. Persentase dari penjualan secara kredit, dan kedua yaitu persentase piutang usaha. Pemilihan penggunaan salah satu metode ini tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan yang ingin menekankan pada konsep penandingan,
atau pendapatan dan beban, atau ingin menekan pada jumlah nilai bersih kas yang dapat direalisasikan dari piutang usaha. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai masing-masing metode tersebut. Satu yaitu persentase dari penjualan secara kredit. Dalam pendekatan ini, penentuan besarnya penurunan nilai piutang atau kerugian piutang yang akan dicadangkan didasarkan pada data-data yang tersedia pada laporan laba rugi perusahaan. Sehingga, metode ini sering disebut dengan pendekatan laporan laba rugi. Data yang dimaksud adalah data-data yang berasal dari penjualan secara kredit selama periode yang bersangkutan. Dasar pemikiran pendekatan ini yakni piutang yang tak tertagih dapat muncul karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit dengan alasan bahwa besar kecilnya penurunan nilai piutang atau kerugian piutang akan tergantung pada besar kecilnya penjualan secara kredit yang dilakukan. Semakin besar penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan, kemungkinan akan semakin besar pula piutang yang tak tertagih dan sebaliknya. Selain itu, apabila menjadi logis pula apabila estimasi penurunan nilai piutang atau kerugian piutang berasal dari penjualan secara kredit. Contoh terkait penentuan besarnya penurunan nilai piutang yang berasal dari penjualan secara kredit, yakni manajemen perusahaan memiliki kebijakan dalam menetapkan besarnya piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan secara kredit, dan pada akhir periode 2015, PT Gema Nusantara memiliki data-data terkait saldo-saldo penjualan secara kredit yang dilakukan beserta data cadangan kerugian piutang dan piutang usaha. Berikut adalah data-data yang dimilikinya. 1. Penjualan kredit 415.500.000. 2. Piutang usaha 197.650.003 rupiah. Ketiga, cadangan penurunan nilai piutang 875.000. Berdasarkan data-data tersebut, piutang tak tertagihnya dapat dihitung dengan langkah berikut. Jurnal di atas transaksi tersebut yakni sebagai berikut. Dalam pendekatan ini, yang harus dihitung yakni besarnya penurunan nilai piutang, bukan besarnya cadangan penurunan nilai piutang, sehingga tidak perlu mempertimbangkan adanya saldo cadangan penurunan nilai piutang sebelumnya. Dengan kata lain, pendekatan laporan laba rugi mengutamakan konsep penandingan antara beban dan pendapatan untuk mendapatkan nilai laba rugi yang teliti. Dengan demikian, besarnya saldo akun penurunan nilai piutang pada akhir periode adalah 400.155.000 dan saldo akun cadangan penurunan nilai piutang menjadi sebesar 500.030.000 dikali dengan 875.000 tambah 400.155.000. 2. Yaitu persentase dari piutang usaha. Dalam metode ini, besarnya kerugian piutang yang akan dicadangkan didasarkan pada data-data yang berasal dari neraca, sehingga metode ini sering disebut dengan pendekatan neraca. Data yang dimaksud adalah data dari saldo piutang usaha pada akhir periode. Dasar pemikiran dari pendekatan ini yakni piutang yang tak tertagih muncul karena perusahaan memiliki sejumlah piutang. Besar kecilnya penurunan nilai piutang atau kerugian piutang lebih tepat jika dikaitkan dengan besar kecilnya saldo piutang pada akhir periode. Dalam pendekatan ini, yang dihitung adalah besarnya cadangan penurunan nilai piutang dan bukan besarnya penurunan nilai piutang. Sehingga, cadangan penurunan nilai piutang ditetapkan dengan memperhatikan jumlah dan komposisi piutang usaha pada tanggal neraca. Pendekatan ini mengutamakan nilai realisasi kas bersih yang dapat diterima dari piutang usaha. Dalam pendekatan neraca dikenal dua metode dalam menentukan besarnya cadangan penurunan nilai piutang.
persentase tertentu dari total saldo piutang usaha, dan analisis umur piutang. Selanjutnya akan dibahas masing-masing dari metode tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materinya. 1. Persentase dari total saldo piutang usaha. Dalam metode ini, cadangan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan perkalian antara total saldo piutang usaha dengan persentase atau persen tertentu dari piutang yang tidak dapat ditagih atau cadangan penurunan nilai piutang. Manajemen perusahaan menetapkan kebijakan mengenai cadangan penurunan nilai piutang sebesar 2% dari total saldo piutang usaha. Pada 31 Desember 2015, PT Nusantara Seja memiliki data-data sebagai berikut. 1. Penjualan kredit 352.500. Yang kedua, saldo piutang usaha senilai 185.500. Yang ketiga, saldo cadangan penurunan nilai piutang senilai 2.812.500. Berdasarkan data tersebut, besarnya cadangan penurunan nilai piutang dapat dihitung sebagai berikut. Cadangan penurunan nilai piutang sama dengan 2% kali 185.000, hasilnya sama dengan 3.700.000. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pendekatan neraca menekankan pada perhitungan besarnya cadangan penurunan nilai piutang atau sebagai akun kontra. Untuk menentukan besarnya nilai realisasi kas bersih dari piutang usaha, sehingga cadangan penurunan nilai piutang sebelum penyesuaian 2.812.500 dan dilakukan penyesuaian atau update untuk mendapatkan nilai cadangan penurunan nilai piutang yang telah ditetapkan atau setelah penyesuaian, yaitu senilai 3.700.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Cadangan penurunan nilai piutang atau setelah penyesuaian sama dengan 3.700.000. Cadangan penurunan nilai piutang atau sebelum penyesuaian sama dengan 2.812.500. Kenaikan cadangan penurunan nilai piutang hasilnya sebesar 887.500. Yang kedua, analisis umur piutang cadangan penurunan nilai piutang ditentukan dengan cara mengklasifikasikan piutang yang beredar ke dalam jangka waktu. Secara garis besar, piutang tersebut dibagi dalam dua kelompok. 1. Piutang yang belum menunggak atau belum jatuh tempo, dan yang kedua, piutang yang telah menunggak atau telah jatuh tempo. Sebagai contoh terkait metode umur piutang untuk menentukan besarnya cadangan penurunan nilai piutang, yakni PT Delta Prima yang pada 31 Desember 2015 memiliki informasi sebagai berikut. Yang ketiga, penjualan kredit 352.500. Yang keempat, saldo piutang usaha 185.000. Yang kelima, saldo cadangan penurunan nilai piutang 2.812.500. Saldo piutang usahanya yakni sebesar 185.000 yang terdiri atas beberapa debitur dengan berbagai umur piutang. Secara logika, semakin lama piutang beredar, maka semakin besar pula kemungkinan piutang usaha tidak dapat ditagih. Berdasarkan data tersebut, besarnya taksiran piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 3.470.000. Cadangan penurunan nilai piutang yang diharapkan sama dengan 3.470. Cadangan penurunan nilai piutang sebelum penyesuaian sama dengan 2.812.500. Kenaikan cadangan penurunan nilai piutang senilai 657.500 dari pemilihan salah satu dari kedua pendekatan tersebut tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan.
yakni perusahaan ingin menekankan pada konsep penandingan atau matching concepts antara pendekatan dan beban, atau menekankan pada nilai bersih kas yang diterima dari piutang usaha atau berrealisabel. Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Penghapusan piutang atau penurunan nilai piutang bukan berarti tuntunan atau tagihan kepada pihak debitur menjadi hilang. Ada layaknya piutang yang telah dihapuskan sebagai penurunan nilai piutang dapat ditagih kembali oleh perusahaan. Perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kembali akun piutang usaha yang telah dihapuskan. Yang kedua, mencatat penerimaan kas atas piutang usaha tersebut. Adapun bagian-bagian estimasi piutang tak tertagih yaitu pendekatan laporan laba rugi, penentuan besarnya penurunan nilai piutang usaha, penekanan konsep penandingan antara pendapatan dan beban, pendekatan neraca, penentuan besarnya cadangan penurunan nilai piutang, dan penekanan nilai realisasi kas bersih dari piutang usaha. 1. Metode penghapusan langsung. Pencatatan menggunakan metode tergantung pada periode antara penurunan nilai piutang atau kerugian piutang dan menerima kembali piutang yang telah dihapuskan tersebut. Apabila kerugian piutang dengan piutang yang telah dihapuskan akan diterima pembayarannya pada periode akuntansi yang sama, dan apabila penurunan nilai piutang atau kerugian piutang dengan piutang yang telah dihapuskan akan diterima pembayarannya pada periode yang berbeda, dan kerugian tersebut diperlakukan sebagai pendapatan atau dicatat pada posisi debit akun piutang usaha dan posisi kredit akun pendapatan lain. Untuk lebih memahami mengenai perbedaan periode akuntansi antara peristiwa penghapusan kerugian piutang dan peristiwa tertagihnya piutang yang telah dihapus, contoh yang akan dibahas pada 21 April 2016, PT Mandiri Perkasa atau debitur memberikan informasi kepada perusahaan atau PT Jaya Abadi bahwa akan melunasi utangnya sebesar 10 juta. Utang tersebut telah dihapuskan pada 10 Desember 2015. Yang kedua, metode cadangan. Pencatatan penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan dengan menggunakan metode cadangan tergantung dari jenis pendekatan yang digunakan dalam penentuan besarnya cadangan penurunan nilai piutang. Dan sebaliknya, apabila periodenya berbeda, penerimaan piutang yang telah dihapuskan akan diperlakukan sebagai pendapatan lain atau dicatat pada posisi debit akun piutang usaha dan posisi kredit akun pendapatan lain. Oleh karena itu, penurunan nilai piutang dicadangkan. Penurunan nilai piutang hanya merupakan saksiran, maka perbedaan jumlah dengan realisanya bukan merupakan persoalan penting dalam praktiknya. Pada 31 Desember 2015, PT Surya Abadi memiliki data-data terkait piutang usaha. Yang ke-1, piutang usaha senilai 218.000. Yang kedua, cadangan penurunan nilai piutang senilai 3.270.000. Dan pada 12 Maret 2016, PT Surya Abadi menerima pembayaran dari PT Puri Kencana sebesar 500.000 yang sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat membayar karena bangkrut. Selanjutnya, penjualan dengan kartu kredit. Semakin berkembangnya teknologi di lembaga perbankan, konsumen semakin dimanjakan dengan kemudahan yang diberikan oleh bank dalam hal pelayah saja. Jenis dari kaya kredit beredar saat ini sangatlah banyak, dan adapun contohnya yaitu Visa, Mastercard, dan lain-lain. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan kartu kredit ada 3, yaitu 1 pihak pembeli, 2 pihak penjual, dan yang ketiga pihak penerbit kartu kredit. Bagi pihak pembeli, kartu kredit memberikan kemudahan dalam
bertransaksi tanpa harus membayar langsung secara tunai karena dapat dibayarkan secara periodik. Dan untuk lebih memahami tentang transaksi bisnis yang menggunakan kartu kredit, perhatikan contohnya pada 17 September 2015, sebuah butik bernama Larisia telah menerima transaksi belanja pelanggan dengan menggunakan kartu kredit melalui BNI Mastercard senilai 1.500.000 dan perusahaan akan menagih kepada penerbit kartu pada 30 September 2015 atas transaksi tersebut, dan pihak mengelola kartu kredit atau BNI Master membayar kepada butik Larisia dengan membebankan force sebesar 75.000 atau 5% kali 1.500.000. Selanjutnya, pengalihan piutang usaha. Terkadang perusahaan berusaha untuk mendapatkan kas dengan segera dengan cara mengalihkan hak atas piutang usaha atau penjual kepada pihak lain sebelum jatuh tempo. Adapun hal yang dilakukan perusahaan karena beberapa alasan, yaitu: 1. Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sedangkan kredit dari bank tidak didapatkan atau tingkat bunga tinggi. Yang kedua, penagih piutang usaha seringkali memakan waktu yang relatif lama dan memerlukan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, membagi risiko kredit kepada pihak lain atau menggunakan piutang usaha sebagai sumber pendanaan. Beberapa cara untuk mempercepat penerima kas atas piutang usaha, yaitu: 1. Penarikan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang lain dengan menggunakan piutang usaha sebagai jaminannya. Yang kedua, menggadaikan piutang usaha. Dan yang ketiga, melakukan anjak piutang usaha. Yang keempat, penjualan piutang usaha kepada pihak lain. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh perjanjian tertulis baik dengan surat wesel maupun surat promise. Perjanjian tertulis tersebut berisikan tentang kesanggupan untuk membayar senilai kas tertentu di masa yang akan datang. Surat wesel adalah surat berharga yang berisikan perintah dari pihak pemberi utang atau kreditur kepada pihak yang memiliki utang atau debitur untuk membayar sejumlah kas tertentu sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian pada tanggal yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pihak debitur melakukan tanda tangan persetujuan atau akseptasi pada surat wesel tersebut. Dengan kata lain, debitur mengakui adanya kewajiban untuk membuat sejumlah kas tertentu berdasarkan surat wesel, sehingga banyaknya pihak yang terlibat dalam surat wesel tersebut terdiri atas 3 pihak. Yang pertama, pemberi utang atau kreditur, yang kedua pihak bank, dan yang ketiga pihak yang memiliki utang atau debitur. Baik, selanjutnya adalah perbedaan piutang wesel dan promise yang dapat dilihat pada gambar. Jadi, piutang wesel tagih merupakan suatu bentuk piutang yang lebih formal daripada piutang usaha, sedangkan piutang promise adalah surat perjanjian tertulis tentang kesanggupan pihak debitur untuk membayar sejumlah kas tertentu pada pihak kreditur pada saat yang telah ditetapkan. Baik, materi selanjutnya adalah ketentuan jatuh tempo. Yang pertama, ketentuan jatuh tempo berdasarkan permintaan atau penyerahan wesel. Pihak debitur akan membayar wesel pada saat ditagih oleh pihak kreditur. Dalam hal ini, tidak ditentukan secara pasti tanggal penagihan sehingga tidak disebutkan pula secara pasti waktu penagihan surat wesel tersebut dilakukan. Yang kedua, ketentuan jatuh tempo berdasarkan pada akhir periode tertentu, yaitu jatuh tempo ditentukan dari jangka waktu tertentu yang dinyatakan berlaku. Artinya, setelah sekian hari, sekian bulan, atau sekian tahun, wesel harus dibayar. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan seperti 30 hari setelah tanggal tersebut harap dibayar. Baik, adapun contoh jatuh tempo pada akhir periode tertentu. Contohnya yakni penarikan wesel
tertanggal 15 Maret 2015 dengan jangka waktu 3 bulan, maka wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2015. Apabila wesel bertanggalkan akhir bulan, wesel tersebut akan jatuh tempo pada akhir bulan juga. Contohnya yakni Promes tertanggal 30 Mei 2015 dengan jangka waktu Promes 1 bulan, maka Promes tersebut jatuh temponya pada tanggal 31 Juni 2015. Jika wesel dinyatakan dalam hari, tanggal jatuh temponya dinyatakan dalam jumlah hari sesudah tanggal dikeluarkannya wesel. Oleh karena itu, bukan tanggal wesel yang diperhitungkan di sini, melainkan jatuh temponya. Contoh lainnya, wesel tertanggal 17 April 2015 berjangka waktu 60 hari. Penentuan tanggal jatuh tempo weselnya akan menjadi seperti berikut. Adapun dapat dilihat dari gambar, yaitu contoh dari penulisan jadwal jatuh tempo. Baik, selanjutnya macam-macam wesel, yaitu wesel tanpa bunga dan wesel berbunga. A. Piutang wesel tanpa bunga. Piutang wesel tanpa bunga adalah wesel yang tidak menyebutkan tingkat bunga secara tertentu, sehingga nilai piutang wesel pada saat jatuh tempo akan sebesar nilai nominalnya. Wesel mengandung bunga atau implicit atau secara tidak langsung. Contohnya mengenai piutang wesel tanpa bunga adalah sebagai berikut. Pada 16 Maret 2015, PT Atlas Dunia mengeluarkan wesel tanpa bunga yang berjangka waktu 1 bulan sebesar 5 juta. Pada saat jatuh tempo 16 April 2015, wesel akan tetap dengan nominalnya yaitu 5 juta. B. Piutang wesel berbunga. Wesel pada saat jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga wesel nilai jatuh tempo. Wesel adalah nilai yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Bunga wesel harus dibayarkan pada periode antara tanggal penerbitan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel. Perhitungan besarnya bunga atas wesel dapat ditentukan dengan formula berikut, yaitu bunga wesel sama dengan jangka waktu wesel dikali tingkat bunga dikali nilai nominal wesel. Sebagai contohnya, pada 23 Juli 2015, PT Sumber Rejeki menerima promes dari PT Agung Makmur senilai 2 juta rupiah yang berjangka 3 bulan dengan tingkat bunga 18%. Berdasarkan data tersebut, nilai promes pada saat jatuh tempo 23 Oktober 2015 yang dapat dilihat pada gambar dan jadi pada tanggal 23 Oktober 2015 saat jatuh tempo, nilai piutang weselnya yaitu sebesar 2.090.000 rupiah sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga wesel. Baik, terjadinya piutang wesel, surat wesel atau surat promes dapat dibuat untuk berbagai kemungkinan transaksi seperti 1. Menjual barang dagang, 2. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, dan 3. Menggantikan piutang usaha yang telah jatuh tempo. Berikut akan dibahas mengenai penjelasan dan contoh untuk kemungkinan dibuatnya wesel dan pelunasannya. Selanjutnya, piutang wesel dari penjualan kredit. Ada kalanya perusahaan menjual barang dagang kepada para pelanggan atau debitur dengan menerbitkan surat wesel atau menerima surat promes sebagai alat pembayaran. Penjualan barang dagang dengan mengeluarkan surat wesel atau surat promes memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh mengenai piutang wesel yang berasal dari penjualan kredit yang akan dibahas selanjutnya. Pada 16 Maret 2015, PT Agung Utama menjual barang dagang secara kredit kepada PT Harapan Indah senilai Rp 1.500.000. Atas transaksi tersebut, PT Agung Utama menerbitkan wesel berjangka waktu 60 hari dengan bunga 18%. Jurnal yang dibuat oleh PT Agung Utama adalah sebagai berikut yang ada pada gambar. Jadi, pada saat wesel tersebut pada jatuh tempo 15 Mei 2015, PT Agung Utama menerima pelunasan piutang dari PT Harapan Indah sebesar Rp1.545.000. Nominal weselnya Rp1.500.000 dengan bunga wesel Rp45.000.
Selanjutnya, piutang wesel dari pemberian pinjaman. Perusahaan memberikan pinjaman berupa uang tunai kepada pihak lain, dan untuk itu perusahaan kreditur menerbitkan surat wesel atau surat promise. Pihak perusahaan atau kreditur menerbitkan surat wesel atau surat promise dengan tujuan untuk menjamin kepastian pelunasan oleh pihak debitur pada saat wesel jatuh tempo. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi yang akan dibahas. Baik, selanjutnya yakni mengenai piutang wesel yang berasal dari pemberian pinjaman. Pada 12 Juli 2015, PT Mitra Persada memberikan pinjaman berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000 kepada PT Citra Serasi. Selanjutnya, PT Citra Serasi menyerahkan promes berjangka 2 bulan dengan tingkat bunga 18%. Jurnal yang dibuat oleh PT Mitra Persada adalah sebagai berikut yang ada pada gambar. Dan pada saat wesel tersebut jatuh tempo 15 Mei 2015, PT Mitra Persada menerima pelunasan piutang dari PT Citra Serasi sebesar Rp3.090.000. Nominal wesel Rp3 juta dengan ditambah dengan wesel Rp9 juta. Adapun piutang wesel dari perubahan piutang usaha. Perusahaan melakukan perubahan status dari piutang usaha menjadi piutang wesel yang memiliki tujuan yakni agar posisi piutang tersebut lebih kuat dan pasti secara hukum. Bagi pihak debitur, perubahan status tersebut dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan. Sedangkan bagi pihak perusahaan kreditur, dengan adanya perubahan status tersebut, pihak debitur memiliki risiko yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi yang akan dibahas selanjutnya mengenai piutang wesel yang berasal dari perubahan status. PT Terang Bulan pada 21 Maret 2015 menerima pelunasan piutang usaha dengan surat wesel dari PT Anugrah sebesar Rp2 juta. Surat wesel tersebut berjangka waktu 60 hari dengan tinggi bunga 18%. Jurnal yang dibuat oleh PT Terang Bulan adalah sebagai berikut yang ada pada gambar. Jadi, pada saat wesel tersebut jatuh tempo 20 Mei 2015, PT Terang Bulan menerima pelunasan piutang dari PT Anugrah sebesar Rp2.060.000. Nominal wesel Rp2 juta ditambah dengan bunga wesel yaitu Rp60.000. Bunga wesel biasanya akan diakui dan dicatat pada saat surat wesel tersebut diuangkan. Namun saat menyusun laporan keuangan pada akhir periode, bunga berjalan sejak tanggal dikeluarkan penyesuaian. Tujuannya yakni untuk mengakui adanya pendapatan bunga wesel. Selanjutnya, pada wesel sampai dengan akhir periode akuntansi harus diperhitungkan dan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Periode berikutnya dibuat jurnal balik agar pada saat jatuh tempo dicatat seluruhnya pada pendapatan bunga. Sebagai contoh, pada PT Daya Manunggul Semesta menjual barang dagang senilai Rp3 juta kepada PT Daya Manunggal dengan mengeluarkan wesel yang memiliki tingkat bunga 18% dan berjangka 90 hari. Jurnal saat penjualan barang dagang adalah sebagai berikut yang ada pada gambar. Jadi pada 31 Desember 2015 akhir periode akuntansi saat perusahaan PT Unggul Semesta membuat laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga berjalan. Besarnya bunga berjalan untuk tahun 2015 adalah 18% dikali 60 per 360 dikali 3 juta sama dengan Rp90.000. Berikut penyesuaian yang harus dicatat serta untuk memudahkan dalam pencatatan pendapatan bunga wesel pada saat jatuh tempo perlu dibuat jurnal balik atau penyesuaian kembali pada awal periode berikutnya tanggal 1 Januari 2016 dengan pencatatan jurnal seperti berikut selanjutnya. Pada saat
Wesel jatuh tempo 30 Januari 2016, jurnal untuk mencatat penerimaan kas atas nilai nominal Wesel dan seluruh pendapatan bunga Wesel adalah sebagai berikut. Perhatikan kembali dengan seksama jurnal-jurnal tersebut. Pendapatan bunga Wesel. Total bunga Wesel untuk 90 hari sebesar Rp135.000. Karena 18% dikali 90 per 360 dikali 3 juta. Yaitu dengan pendapatan bunga Wesel sebesar Rp90.000. Telah diakui untuk tahun 2015 melalui jurnal penyesuaian. Sedangkan sisanya sebesar Rp45.000 karena 135.000 dikurang 90.000 merupakan pendapatan bunga Wesel untuk 2016. Oleh karena telah dilakukan jurnal balik, jurnal penyesuaian kembali, maka pencatatan bunga Wesel pada saat jatuh tempo yaitu 30 Januari 2016 besarnya adalah Rp135.000. Apabila pada awal tahun berikutnya 1 Januari 2016 tidak dilakukan jurnal balik atau penyesuaian kembali, jurnal yang dibuat pada saat jatuh tempo 30 Januari 2016 adalah sebagai berikut. Piutang Wesel tidak dapat ditagih. Pada saat jatuh tempo, ada kalanya pihak debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu melakukan pelunasan atas Wesel yang telah dijanjikan. Apabila hal ini terjadi, status piutang Wesel telah berakhir dan berubah menjadi piutang usaha. Untuk lebih memperjelas, perhatikan ilustrasi peristiwa yang akan dibahas selanjutnya. Pada 12 April 2015, PT Samudra Jaya menjual barang dagang kepada PT Buana Cipta sebesar Rp5.000.000 dengan mengeluarkan Wesel dengan tingkat bunga 18% dan berjangka hari. Pada saat jatuh tempo 11 Juni 2015, PT Buana Cipta tidak mampu melunasi utangnya. Berdasarkan transaksi tersebut, pencatatan ke dalam jurnal atas penerbitan Wesel 12 April 2015 adalah sebagai berikut yang ada pada gambar. Dan pada saat jatuh tempo 11 Juni 2015, PT Buana Cipta tidak mampu membayar kewajiban. Maka pencatatan ke dalam jurnal adalah sebagai berikut yang ada pada gambar. Serta pada saat jatuh tempo 11 Juni 2015, PT Buana Cipta tidak mampu membayar kewajiban. Maka pencatatan ke dalam jurnal adalah sebagai berikut yang ada pada gambar. Pendiskontuan piutang Wesel. Surat Wesel atau promes adalah surat berharga yang memiliki kekuatan hukum. Surat berharga dapat dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain, bank atau lembaga keuangan lainnya sebelum jatuh tempo. Penjual piutang Wesel sebelum tanggal jatuh tempo dinamakan pendiskontuan piutang Wesel. Perusahaan akan menerima harga jual Wesel yang lebih rendah nilainya jika dibandingkan dengan nilai Wesel pada saat jatuh tempo. Hal ini wajar karena perusahaan menginginkan penerimaan kas yang lebih cepat dari tanggal yang seharusnya tanggal jatuh tempo Wesel. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Pada 21 Maret 2015, PT Gema Citra menjual barang dagang kepada PT Multiwisesa sebesar Rp5 juta dengan mengeluarkan Wesel bunga 18% dan jangka waktu 60 hari. Pada 20 April 2015, perusahaan PT Gema Citra mendiskontokan Wesel tersebut ke Bank Buana Mandiri dengan diskonto 21%. Berdasarkan informasi tersebut dan berdasarkan saat terjadinya perjualan barang dagang atau 21 Maret 2015 yang dilakukan dengan menerbitkan Wesel, maka berikut adalah jurnal yang dibuat. Berdasarkan perhitungan tersebut, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yakni pertama, nilai diskonto dihitung dari nilai jatuh tempo piutang Wesel Rp5.150.000 dan yang kedua, jangka waktu diskonto dihitung mulai dari tanggal pendiskontoan piutang Wesel 20 April 2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo Wesel 20 Mei 2015.
selama 30 hari. Pada tanggal jatuh tempo 20 Mei 2015, pihak Bank Buana Mandiri akan menerima kas sebesar Rp5.150.000 dari pihak debitur PT Multi Wesesa dan memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp90.125, Rp5.150.000 sampai Rp5.059.875. Pada tanggal pendiskontoan piutang Wesel 20 April 2015, perusahaan PT Gema Citra mencatatnya ke dalam jurnal berikut. Penilaian dan pelaporan piutang usaha serta piutang Wesel. Penilaian dilakukan terhadap piutang usaha menyangkut masalah tanggal jatuh tempo dan jumlah kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Nilai piutang usaha yang dilaporkan pada neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan menjadi kas di masa yang akan datang. Cadangan penurunan nilai piutang adalah akun kontra atau kontra account terhadap akun piutang usaha. Dalam SAK Etap 2009-2006 dijelaskan bahwa perusahaan secara periodik harus melakukan penilaian terhadap piutang usaha. Apabila piutang usaha yang telah turun nilainya pada periode sebelumnya ternyata sudah tidak ada lagi atau ada kenaikan pada periode berikutnya, perusahaan harus memulihkan jumlah penurunan nilai sebelumnya. Pemulihan dibatasi sebesar jumlah awal kerugian penurunan nilai. Apabila terjadi pemulihan penurunan nilai piutang yang sebelumnya sudah diakui, pemulihan tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain atau SAK Etap 2009-20.20. Contohnya yakni PT Gebiar Pesona yang memiliki kebijakan bahwa cadangan penurunan nilai piutang diestimasi sebesar 2% dari total piutang usaha. Sebagai contoh, terdapat transaksi selama satu periode akuntansi 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Maka pada akhir tahun 2016, 31 Desember 2016, perusahaan memiliki informasi mengenai besarnya nilai saldo-saldo akun piutang usaha dan akun cadangan penurunan nilai piutang sebelum penyesuaian masing-masing sebesar Rp300 juta dan Rp7.050.000. Perusahaan telah memiliki kebijakan bahwa cadangan penurunan nilai piutang ditentukan sebesar 2%. Dengan adanya saldo piutang sebesar Rp6 juta, 2% kali Rp300.000. Oleh karena itu, cadangan penurunan nilai sebelum penyesuaian yaitu sebesar Rp7.050.000 harus diturunkan sebesar Rp1.050.000, Rp7.050.000 sampai dengan Rp6 juta agar saldo cadangan penurunan nilai piutang menjadi sebesar Rp6 juta setelah penyesuaian. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp1.050.000 diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi jurnal atas penyesuaian cadangan penurunan nilai piutang tersebut adalah sebagai berikut. Terkadang debitur atau pembeli membayar barang yang dibelinya melebihi jumlah yang semestinya atau perusahaan menerima uang muka dari debitur atas penjualan di masa yang akan datang atau pre-order. Kejadian-kejadian tersebut akan mengakibatkan timbulnya saldo kredit dalam piutang usaha. Piutang usaha yang bersaldo debit atau normal dan dicatat di neraca sebagai kewajiban jangka pendek atau utang lancar.